Kasus pembatalan pernikahan kembali terjadi, seperti yang dialami Aurelia Putri Christine usia 20 tahun, seorang calon pengantin putri warga Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Menjadi korban pembatalan pernikahan yang dilakukan calon suaminya Adi Suganda berusia 23 tahun yang juga merupakan tetangganya sendiri. Segala sesuatu untuk keperluan resepsi sudah dipersiapkan, mulai undangan resepsi pernikahan, undangan kenduri yang sudah tersebar, hingga souvenir dan gedung resepsi sudah dipesan jauh-jauh hari sebelumnya. Agenda resepsi rencananya digelar Senin 18 Juli tahun 2022 lalu. Namun pada H-2, pihak calon mempelai putra membatalkan pernikahan secara sepihak tanpa memberitahukan ke keluarga calon mempelai putri. Ironisnya lagi, meski dibatalkan, keluarga mempelai putri tetap menggelar resepsi di Gedung Serbaguna Jalan Suroyo, Kota Probolinggo. Resepsi yang digelar bukan resepsi pernikahan, melainkan syukuran, meski tidak jadi bersanding di pelaminan bersama calon suaminya. Aurelia tetap mengenakan kebaya seperti busana manten pada umumnya, seperti yang terlihat pada foto-foto yang tersimpan di album. Pembatalan pernikahan tersebut membuat calon mempelai putri menggugat perdata di Pengadilan Negeri Kota Probolinggo pada Kamis siang. Agenda sidang memasuki keterangan sejumlah saksi, termasuk perias manten hingga juru foto. Dalam gugatan ini, penggugat menggugat calon suami sebesar 3 miliar rupiah. Pihak keluarga mempelai putri baru mengetahui jika ada pembatalan pernikahan dari kantor urusan agama setempat H-2 jelang resepsi. Bagi pembatalan pernikahan yang sudah terdaftar di Kementerian Keagamaan atau KUA atau di kalau muslim, kalau non muslim itu di apa namanya itu ya, itu harus melalui peradilan, tidak bisa serta-merta membatalkan begitu saja. Itu satu. Kedua, kalau pernikahan dibatalkan dan kita sudah memberikan atau pengumuman atau mengundang kepada siapapun, itu boleh kita melakukan upaya hukum. Nah, nilainya berapa? Nilainya tidak terukur. Kami melakukan tuntutan yang begitu besar, terserah mereka mampu atau tidak. Oleh karena apa? Sesuai dengan kesepakatan antara para penggugat dengan tergugat 3 calon atau mantan pacarnya, penggugat 2, bahwa jangan pernah melakukan hubungan di luar batas, ya toh, apa ya selayaknya suami istri. Nah, pihak tergugat 3 memaksa klien saya untuk melakukan dengan janji akan dinikahi. Nah, yang menjadi pertanyaan, mahkota bisa nggak dinilai? Tidak bisa dinilai, itu dipaksa. Klien saya itu memasrahkan dirinya karena dipaksa. Yang buka baju siapa? Yang buka lain-lainnya siapa? Hasil daripada perawan atau tidaknya kita sudah punya. Bahkan sesuai dengan rekomendasi daripada ahli atau dokter yang menanganinya, meninggalkan penyakit atau bakteri yang mana pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 besok, klien kami di ITA ini akan dilakukan operasi untuk mengangkat bakteri yang ditinggalkan oleh tergugat 3. Nah, apakah itu tidak, nilai itu cukup besar? Relatif, tidak bisa. Itu kita tidak melihat kerugian-kerugian yang lain loh, gitu. Kalau kerugian-kerugian lain, taruhlah dia tidak memberi, nggak apa-apa, kita sudah kita hibahkan, sudah kita ikhlaskan. Tetapi harga diri bahwa dia telah lakukan atau menodai, nah itu yang tidak bisa.
Karena klien saya ini tidak begitu saja. Karena ada kesepakatan agar jangan melakukan hubungan selayaknya suami istri sebelum resmi menjadi suami istri. Begitu. Sejauh mana mungkin selain tercatat di KUA ya, sudah mendaftar lah ya. Ya. Nah, sejauh mana persiapan pernikahan? Dan kurang berapa hari mungkin? Jadi seperti sebagaimana saksi tadi, yaitu perias kuade dan lain sebagainya, itu 5 bulan sebelum hari H itu kita sudah request reservasi kita, ya toh. Kepada tempat atau paseban Sena pun juga kita reservasi. Bahkan 1 bulan sebelum hari H, tergugat 3 ikut kita bersama-sama menyebarkan undangan. Baik itu di Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang. Ikut hanya karena hal yang tidak prinsip, akhirnya tergugat 3 dan para tergugat lainnya membatalkan. Sementara dia telah menodai atau meninggalkan bakteri. Kami dari kuasa hukum tergugat dengan perkara nomor 25 PDTG 2002 PN BPL, perkara perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan melawan hukum yang sudah dilakukan pada saudara klien kami, saudara ganda, pembatalan nikah. Namun pembatalan nikah tersebut itu bukan dari satu pihak, karena sudah di antara 2 pihak, dalam arti unsur kalau tidak ada yang menyalahi atau berbuat kesalahan, itu tidak mungkin klien kami itu berbuat melawan hukum. Maka dari itu kenapa kami sebagai lawyer atau sebagai penasihat hukum untuk menanggapi klien kami, kenapa saya tanya? Karena sebagai anak tidak mungkin orang tuanya dicemooh sama besan calon mertua yang seolah-olah disuruh nyenuk. Mohon maaf, ini bahasa yang kotor, mesti nyenuk. Menjual diri ya. Harus menjual diri. Jangan cari utangan. Maksudnya itu apa? Kan kita nggak tahu. Padahal mulai dari pertunangan pacar itu baik-baik aja. Tapi dengan adanya maksud berbuat baik itu cuma hanya sandiwara. Kita diperalat. Mohon maaf, ini disuruh kerja. Mohon maaf ya. Mohon maaf, ini bukan hanya sekedar untuk bicara, ini dari penyampaian dari saudara ganda sendiri ya. Karena saya sebagai perwakilan aja. Karena saudara ganda untuk bekerja dan beliaunya calon mertua mengambil mobil dan ini untuk bayar. Mohon maaf 5 juta, sedangkan penghasilan dia berapa? 2 juta, bayar 2 juta. Terus malamnya disuruh jaga mie ayam untuk jualan untuk mertuanya yang di alun-alun. Terus beliaunya kalau pagi jualan ayam potong. Lah itu hanya cuma padang. Terus beliaunya sebagai orang tua sendiri mau dapat apa sebagai anaknya? Lah, memang beliaunya itu banyak utang. Namun banyak utang itu kan demi kebaikan keluarga sendiri, bukan untuk besan atau calon mertua. Lah kenapa kok diungkit permasalahan ini keluarga dari calon suami atau si klien kami itu kok ada perkataan, wes enggak usah golek utangan mending nyentuh. Masak pantas, Mas. Masak pantas. Nah, itu sudah. Seandainya omongan ini kesampaian. Memang kita itu dari pihak lawan sudah menggugat perbuatan melawan hukum ini mengganti rugi dengan kalau kurang lebih 2M kalau 3M kalau gitu ya. Mohon maaf, 2M 3M itu mohon maaf saya sebagai lawyer belum pernah memegang uang seperti itu ya. Tetapi dengan adanya uang 2M itu selalu tinggi. Lah, kalau menurut secara akal logika, berapa sih kerugiannya tersebut dalam waktu pernikahan? Semisalnya paling lebih lu 20 juta, 30 juta, mentok lah 50 juta lah, itu mewah. Ya, tetapi kok sampai puluhan M, sampai sekian M. Kan itu kan sudah berbentuk pemerasan. Mas, ini alasannya karena itu tadi ya berarti ya? Ya, untuk alasannya pembatalan di penugas baik karena dari calon suami klien kami orang tuanya itu dibilangin perkataan senuk. Senonoh ya. Sidang dilanjutkan pekan depan dengan agenda replik atau mendengarkan sejumlah saksi-saksi tambahan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Tim Liputan Gada TV melaporkan. Gada TV, lokal terpercaya.